Apakah mungkin seseorang hidup benar, namun justru dibenci karena kebenaran itu? Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Jumat 20 Maret 2026. Hari biasa pekan keempat Prapaskah. Sabda dan ketegangannya. Dalam kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12, orang-orang fasik berkata, "Marilah kita menghadang orang benar, sebab ia menyusahkan kita." Dalam bahasa Ibrani, gambaran tentang orang benar sering terkait dengan kata sadik, yang berarti orang yang hidup selaras dengan kehendak Allah, bukan sekedar baik menurut manusia, tetapi setia pada kebenaran ilahi. Selaras dengan itu, dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 30, orang-orang berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun dapat menyentuhnya, sebab saatnya belum tiba. Injil Yohanes memakai kata Yunani hora, yang berarti waktu yang ditetapkan Allah, saat ilahi ketika rencana keselamatan mencapai puncaknya. Hari ini, kata sadik dan horab saling berdialog dalam ketegangan rohani, bahwa orang benar sering ditolak oleh dunia, tetapi hidupnya tetap berada dalam waktu dan rencana Allah. Letak tradisi suci. Apa yang digambarkan dalam kitab Kebijaksanaan tentang penderitaan orang benar sering dipahami oleh tradisi gereja sebagai bayangan penderitaan Kristus sendiri. Gambaran tentang orang benar yang ditolak, diuji, dan ingin disingkirkan oleh orang fasik menemukan pemenuhannya dalam kisah Yesus dalam Injil Yohanes, ketika ia ditentang oleh banyak orang meskipun ia mewartakan kebenaran. Para bapa gereja melihat kesinambungan ini sebagai bagian dari
misteri keselamatan. Santo Agustinus, Bapa Gereja abad keempat, menulis sebagai berikut. Fugit mundum invenit Deum. Ungkapan dalam bahasa Latin ini memiliki makna meninggalkan dunia, menemukan Allah. Artinya, orang yang setia pada Allah kadang harus menerima penolakan dunia. Namun justru di sanalah ia menemukan Allah. Sharing singkat. Dalam proses kegiatan pelayanan sebagai pendidik dan pelaku pelayanan digital, saya sering melihat bahwa kesetiaan pada nilai kebenaran tidak selalu mudah. Kadang orang yang berusaha jujur, adil, dan setia pada iman justru dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan. Namun, dari pengalaman itu, saya banyak belajar setidaknya satu hal ini. Kebenaran tidak selalu populer, tetapi selalu berada dalam rencana Allah. Refleksi: di manakah sadik kesetiaan pada kebenaran dan hora waktu Allah sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya hari ini? Apakah saya tetap setia pada kebenaran bahkan ketika tidak dipahami oleh orang lain? Panduan praktis hari ini: tetaplah setia pada kebenaran kecil dalam hidup sehari-hari. Kejujuran, kesabaran, dan ketulusan sering tampak kecil, tetapi disitulah karya Allah sedang berlangsung. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dalam channel Makna Tersembunyi Alkitab. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.